Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa. Saya selaku moderator kelompok 1 yang akan memimpin jalannya presentasi kali ini, yaitu tentang subnetting, Cisco, dan topologi. Kepada yang terhormat, Bapak Bambang Kelana Simponi, STMkom, selaku dosen pengampu mata kuliah jaringan komputer. Di sini saya akan memperkenalkan beberapa anggota saya, yaitu dengan saya sendiri, Anissa, ada Ajijah Alsopa, Nadia Hilma Solihah, Valdi Ahmad Jaki, Nur Halimah, dan Muhammad Lutfi. Untuk materi yang akan kami jelaskan yaitu ada subnetting, Cisco Packet Tracer, dan topologi. Untuk soal yang pertama akan dijelaskan oleh pemateri 1 yaitu Ajijah Alsopa. Kepadanya saya persilahkan. Oke, baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan dan menjelaskan pada video kali ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jijal Sopa sebagai pemateri. Di sini saya akan menjelaskan dan mengerjakan sebuah soal mengenai subnetting. Nah, sebelum mengerjakan soalnya sendiri, di sini saya akan menjelaskan apa itu subnetting. Subnetting merupakan proses membagi sebuah jaringan IP besar menjadi beberapa jaringan IP yang lebih kecil. Nah, ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan manajemen jaringan serta untuk meningkatkan keamanan dan kinerja jaringannya. Oke, nah untuk menghitungnya sendiri, kita harus menghitung jumlah network, host, dan merincikan informasi seperti IP networknya, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcastnya dari subnet yang diberikan. Nah, kita perlu melakukan beberapa langkah. Langkah yang pertama itu adalah menghitung jumlah network dan hostnya dari subnet dengan menggunakan CDR atau Classless Inter-Domain Routing Notation. CDR notation memiliki format IP address atau bit, di mana jumlah bit menentukan panjang subnet masknya. Sebagai contoh, dari subnet mask 23 berarti 23 bit dari alamat IP yang digunakan untuk network dan sisanya untuk host. Nah, di sini saya akan mengerjakan sebuah soal dengan alamat IP-nya 172.168.10 dan .1 untuk subnetnya yaitu 23. Mari kita hitung untuk setiap subnet yang diberikan. Untuk subnet masknya yaitu 255.255.254.0 dengan jumlah networknya 2 akar 32 dikurangi 23. Nah, sama dengan 2 akar 9, hasilnya itu 15, 12 network ya, sudah dijumlahkannya. Nah, selanjutnya ada jumlah host per networknya, 2 akar 32 dikurangi 23. Dikurangi 2, hasilnya itu 512. Nah, 512 dikurangi 2, hasilnya 512 host, pengurangan 2 untuk network dan broadcast address-nya. Nah, setelah mengetahui jumlah network dan hostnya, kita dapat merincikan informasi seperti IP networknya, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcast untuk setiap subnetnya. Jadi, dari alamat IP 172.168.10.1 dengan subnetnya 23, kita dapat disimpulkan untuk IP networknya yaitu 172.168.10.0, untuk IP host pertama yaitu 172.168.10 dan .1, untuk IP host terakhirnya 172.168.11.254 dan untuk IP broadcastnya 172.168.11 dan .255. Oke, mungkin itu saja untuk pengerjaan soal dari poin pertama dari soal nomor 1. Nah, untuk poin yang keduanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itu saya dapat sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Mudah-mudahan dengan video kali ini teman-teman semuanya dapat memahaminya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada pemateri 1 yang telah menjelaskan soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, untuk menghitung jumlah network, kita perlu mengetahui bahwa IP address ini menggunakan subnet mask per 22.
Ini berarti bahwa 22 bit ini digunakan untuk network portion dan sisanya digunakan untuk host portion. Nah, untuk nilai hostnya ini ada 10 bit. Jadi, ada 1022 host per networknya. Nah, setelah mengetahui jumlah network dan host, kita dapat merincikan informasi seperti network, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcast untuk setiap subnetnya. Nah, untuk menemukan IP network, kita harus melakukan operasi AND antara IP address dengan subnet mask, IP address 172.168.10.1. Nah, untuk subnet masknya yaitu 255.255.252.0 dari per 22. Untuk mencari IP host pertamanya hanya ditambahkan 1 untuk angka yang terakhir. Jadi, total IP host pertama yaitu 172.168.8.1. Untuk IP host terakhir, cara hitungnya yaitu kita set semua bit host menjadi 1. IP host terakhir adalah IP broadcast dikurangi 1. Jadi 172.168.11.255 dikurangi 1 menjadi 172.168.11.254. Untuk IP broadcast, seperti yang dihitung sebelumnya, IP broadcast adalah IP network dengan semua bit host di set ke 1, yaitu 172.168.11.255. Nah, untuk IP networknya itu 172.168.8.0 per 22, untuk IP host pertama 172.168.8.1, untuk IP host terakhir 172.168.11.254, untuk IP broadcast 172.168.11.255. Nah, untuk jumlah networknya tidak ada perubahan karena kita hanya mempertimbangkan satu network dalam ruang alamat ini. Nah, untuk jumlah hostnya jadi 1022 host per network. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dan paparkan. Untuk selanjutnya yaitu soal nomor 3 yang akan dipaparkan oleh Nadia Hilma Solihah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadia Hilma Solihah dengan NIM 12221473. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan subnet dengan alamat IP yang digunakan yaitu 10.168.5.1/15 dengan subnet mask yang digunakan yaitu 255.254.0.0. Nah, untuk perhitungan jumlah jaringan dalam jaringan IPv4, total bit yang digunakan adalah 32. Dari 32 bit tersebut, hanya 15 bit yang digunakan bagian jaringan. Jadi, dari jumlah bit yang tersisa untuk host adalah 32 dikurangi 15 sama dengan 17 bit. Jadi, dengan 17 bit ini kita bisa membuat 2 pangkat 17 sama dengan 131.072 yang mungkin. Nah, untuk perhitungan jumlah host per jaringan, jumlah bit yang tersedia untuk host dalam setiap subnetnya adalah 17 bit. Jumlah alamat host yang mungkin dalam setiap subnet adalah 2 pangkat 17, yaitu sama dengan 131.72. Namun kita harus mengurangi 2 alamat yang digunakan untuk alamat jaringan dan alamat broadcast. Jadi jumlah host yang digunakan per subnetnya adalah 131.072 dikurangi 2 sama dengan 131.070 host.
Nah, setelah mengetahui jumlah network dan host, kita dapat merincikan informasi seperti IP network, IP host pertama dan terakhir, serta IP broadcast untuk setiap subnet. Nah, pada subnet 10.168.5.1/15 jaringan IP dimulai dari 10.168.0.0 dengan host pertama 10.168.0.1 dan host terakhir 10.169.255.254. Dan untuk broadcastnya adalah 10.169.255.255. Subnet ini menggunakan masker subnet /15 yang mengalokasikan 15 bit untuk jaringan dan 17 bit untuk host. Dengan konfigurasi ini, subnet ini dapat mendukung sejumlah besar host dalam jaringan yang luas. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Nadia yang telah memaparkan soal nomor 3, selanjutnya yaitu nomor 4 yang akan dipaparkan oleh Valdi Ahmad Jaki. Kepadanya saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya mempresentasikan soal berikutnya. Di sini saya akan mengerjakan soal nomor 4 yang soalnya 10.168.5.1/14. Yang pertama, konversi subnet max dalam bentuk desimal. Garis miring 14 berarti ada 14 bit, satu disebut subnet max. Terus subnet max dalam bentuk desimal jadi 255.252.0.0. Yang kedua, hitung network address. IP address 10.168.5.1. Subnet max yang di atas 255.252.0.0. Network address dihitung dengan melakukan operasi AND antara IP address dan subnet max. Jadi bentuk network address dalam desimal jadi 10.168.0.0. Terus yang ketiga, hitung broadcast address. Broadcast address didapatkan dengan mengubah semua bit host dari network address menjadi satu. Broadcast address dalam desimal jadi 10.168.255.255. Terus yang keempat, hitung rank IP host. Yang ke IP host pertama network address plus 1, network address 10.168.0.0. Terus IP host pertama 10.168.0.1 dan IP host terakhir broadcast address -1. Broadcast address 10.171.255.255. IP host terakhir 10.171.255.254. Terus hasil akhir IP network 10.168.0.0 garis miring 14. IP host pertama 10.171.255.254. Terus hasil akhir IP network 10.168.0.0 garis miring 14. IP host pertama
10.168.0.1 IP host terakhir 10.171.255.254. Terus yang IP broadcast jadi 10.171.255.255. Jadi jumlah network 1, jumlah host 262.142. Sekian dari saya, kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Valdi Ahmad Jaki yang telah menjelaskan soal nomor 4. Untuk selanjutnya yaitu memasuki soal Cisco. Nah, untuk soal Cisco ini akan dijelaskan oleh Nur Halimah. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk presentasi selanjutnya. Sebelum presentasi, perkenalkan nama saya Nur Halimah dengan NIM 1221394. Saya di sini akan menjelaskan cara membuat skema jaringan seperti skema troubleshoot 123 menggunakan software Cisco Packet Tracker dan menggunakan IP address 172.168.101.24 pada router. Pastikan PC 1, PC 2, dan PC 3 dapat berkomunikasi dengan router. Selanjutnya kita buka paket Cisco Packet Tracker-nya. Pertama-tama kita siapkan routernya dan switch. Lalu kita siapkan PC-nya, PC 1, PC 2, dan PC 3. Nah, ini PC 3, PC 2, PC 1. Rapikan dulu ya. Nah, untuk mengkoneksikannya kita pilih kabel strength dari router ke switch. Kita pilih Gigabit Ethernet 00, sambungkan ke switch. Lalu kita pilih Fast Ethernet 01. Nah, untuk dari switch ke PC-nya sama, kita pilih kabel strength, pilih Fast Ethernet 2, lalu pilih Fast Ethernet 0. Nah, untuk ke PC 2 juga sama, kita pilih Fast Ethernet 3, lanjut Fast Ethernet 0. Nah, untuk mengkonfigurasi routernya, kita pilih config, interface, dan Gigabit Ethernet 00. Nah, untuk IP address-nya 172.168.101. Untuk subnet masknya 255.255.255. Nah, untuk port statusnya kita on kan. Nah, jika sudah selesai kita keluarkan saja, close. Nah, untuk switchnya biarkan saja seperti ini. Nah, untuk PC-nya kita pilih desktop, pilih IP configuration. Nah, untuk IP address-nya kita masukkan 172.168.10.11. Nah, untuk subnet masknya 255.255.255.255. Untuk gateway-nya kita masukkan 172.168.101. Kita close.
Nah, untuk PC 2-nya pilih desktop, pilih IP configuration sama seperti tadi, dan masukkan IP address-nya 172.168.10.12. Untuk subnet mask-nya 255.255.255. Untuk gateway-nya sama seperti tadi 172.168.101. Nah, untuk PC 3 sama, kita pilih IP configuration, masukkan IP address-nya 172.168.10.13. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya sama seperti tadi 172.168.101. Kita close. Nah, untuk mengecek apakah terkoneksi atau tidak, kita coba dulu ya. Dari PC 1 ke PC 2 sukses, dari PC 1 ke PC 3 sukses, dari PC 2 ke PC 3 sukses, dari PC 3 ke PC 1 sukses. Nah, dari router ke PC 1 sukses, dari router ke PC 2 sukses, dari router ke PC 3 sukses, jadi sukses ya. Nah, untuk yang tadi ini IP address-nya 172.168.10.11. Nah, untuk subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk gateway-nya 172.168.10.1. Untuk ini IP address PC 2 172.168.10.12. Nah, untuk subnet mask-nya 255.0. Nah, untuk gateway-nya 172.168.10.1. Nah, untuk IP address PC ketiga 172.168.10.13. Untuk subnet mask 255 sama seperti PC 1 dan PC 2 ya. 255.255.0. Nah, untuk gateway-nya sama juga seperti PC 1 dan PC 2, 172.168.10.1. Untuk ininya taruh saja FA
FA 0, di sini juga FA 0, di sini divisi 3 FA 0, nah untuk di sini FA 0/1, sini FA 0/2, sini FA 0/3, dan untuk ini FA 0/4. Nah untuk routernya yaitu GIG 0/0. Nah untuk IP address-nya satu 172.168.101. Nah, rapikan dulu ya. Untuk membuat skema jaringannya sudah selesai. Mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Terima kasih, saya kembalikan pada moderator. Terima kasih kepada Nur Halimah yang telah menjelaskan soal tentang Cisco Packet Tracer. Nah, untuk yang ketiga yaitu soal topologi yang akan dipaparkan oleh Muhammad Lutfi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan tentang Cisco Packet Tracer. Tugas video ketiga yaitu membuat jaringan komputer menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini langsung saja kita akan membuat topologinya. Yang pertama ada router, kemudian switchesnya ada 2, dan untuk yang terakhir ada 5 PC atau end device. Untuk untuk switch pertama ada end device-nya ada 3, dan untuk yang kedua ada 2. Setelah kita menginput semua sistemnya dari router, switch, dan PC, kemudian kita akan menghubungkan menggunakan copper straight through atau kabel UTP. Di sini langsung saja kita dari router ke switch, kemudian dari itu sama. Setelah dari router ke switch, kita akan menghubungkan dari switch ke PC sama menggunakan kabel UTP. Oke. Setelah itu, kita akan mengkonfigurasi untuk sistem routernya. Kita masuk ke router, kemudian kita akan masuk ke command line interface. Di sini kita akan masuk ke dalam sistem konfigurasinya. Kita akan membuat sistem yang pertama yaitu sistem keamanan. Ada 2 ya keamanannya. Yang pertama ada line console, kemudian yang kedua ada line VTY. Setelah kedua itu dibuat, kita akan mengenkripsikan passwordnya. Untuk yang pertama, kita akan membuat line console. Di sini kita akan masuk ke dalam configuration terminal. Nah, di sini kita akan masukkan line console-nya, line console 0. Kemudian di sini passwordnya Cisco sesuai dengan yang telah ditentukan win dan X. Nah, di sini sistem yang pertama sudah kita buat untuk line console. Kemudian untuk line VTY sama saja, tinggal diganti VTY 04. Kemudian kita masukkan lagi passwordnya Cisco, login, dan exit. Nah, ini
kita sudah membuat configuration line VTY. Setelah itu kita akan mengenkripsi untuk kedua password tersebut. Kita masukkan service password /encryption. Service password. Nah, setelah ini kita akan exit, dan kita akan mencoba apakah nah ini udah sistemnya sudah berjalan ya. Kita akan masukkan passwordnya Cisco. Nah, terus balik lagi ke configuration terminal. Kemudian kita akan membuat MOTD-nya. Di sini MOTD itu pesan yang nanti bakal muncul pas sistem mau berjalan. Kita akan masukkan banner, MOTD, hashtag. Nah, di sini saya akan masukkan selamat datang saja. Nah, nah, setelah kita masukkan bannernya, kita coba apakah sudah ada. Nah, ini dia, sudah ada. Selamat datang. Setelah itu kita akan membuat konfigurasi untuk interface gigabit Ethernet 0/0 dan 0/1. Kita masuk sini, kita akan membuat interface gigabit Ethernet untuk 0/0. Interface 0/0. Kemudian kita masukkan IP address-nya 192.168.11.10.1 dan 25. No SH. Nah, kita sudah membuat interface gigabit Ethernet 0/0. Kemudian kita akan membuat untuk 0/1. Kita ganti. Kemudian kita masukkan IP address dan kita ganti 10 menjadi 11. Show that. Nah, kita sudah membuat untuk gigabit yang kedua yaitu 0/1. Setelah itu kita akan membuat DHCP servernya. Nanti kita exit dulu ini. Kemudian kita akan membuat DHCP server. Di sini kita akan mengekskludkan dua range IP address atau IP DHCP. Langsung saja kita masukkan IP DHCP, exclude addressnya, range-nya dari 192.168 dari 2 sampai dengan 40. Kita enter. Kemudian untuk yang kedua dari 150 sampai 254. 254. Nah, setelah itu kita akan masuk ke penamaan ya. Kita akan namakan jaringan komputer. DHCP-nya kita namakan jaringan komputer. Nah, setelah itu kita akan masukkan network. Untuk yang pertama, networknya IP address 128.11.0, dan yang kedua kita akan masukkan defaultnya, default server, default router 192.168.11.1.
Kemudian yang terakhir DNS-nya, DNS server itu 888. Nah, sudah. Setelah ini kita akan mencoba untuk melihat apakah sistem telah terhubung dengan baik. Kita akan mencoba untuk mendebug. Untuk yang pertama, oh maaf saya lupa. Untuk untuk IP address-nya saya belum masukkan, lupa ya. Kita akan kita sebelum kita mengecek dulu mendebug, kita akan masukkan dulu ya, harus ada ini IP configuration. Nah, di sini saya lupa untuk masukin. Di sini ada IP address, kita masukkan saja berapa ya? Kita lihat. 192 192 108 10 Nah, ini untuk subnet masknya otomatis ya langsung ada. Kita copy saja yang tadi. Kita copy, kemudian kita paste di sini. Dan kita ganti duanya jadi 3. Sama. Untuk IP configuration yang ini juga yang 2 jadi 4. Sesuai urutannya. Nah, setelah itu kita akan masukkan IP address untuk switch yang kedua. Untuk switch yang kedua ini kita akan menggunakan DHCP karena tadi kita sudah membuat DHCP-nya. Nah, ini sudah sukses. Kita lakukan hal yang sama. Oke, sukses. Nah, di sini kita akan mendebug ya, karena tadi belum masukkan IP address-nya, kita akan coba. Oke, sukses. Coba semuanya. Sukses. Oke, sukses. Untuk 2 lagi. Sukses. Dan yang terakhir. Sukses. Oke. Baik, begitu saja dari saya untuk pembuatan jaringan komputer dalam Cisco Packet Tracer. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Muhammad Lutfi yang telah memaparkan materi tentang topologi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan terkait tugas dari mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Bambang Kelana Simponi STMkom, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak materi yang telah kami sampaikan. Demikian diskusi kelompok 1, marilah kita ucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku moderator ingin memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan saya dalam penyampaian materi dan memimpin presentasi kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.